Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah sahabat-sahabat subscriber di masa saya berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah ya. Sejarah yang mana ada satu daerah memiliki sejarah yang begitu kental, kita kenal dengan azan pitu. Azan pitu ya. Azan pitu ini azan yang dikumandangkan oleh 7 orang ya. Tepatnya daerah yang memiliki keunikan ini ada di daerah Caruban ya, atau Cirebon, kayak kita kenal sekarang ini Cirebon ya. Jadi ini sangat unik sekali ya, unik sekali kalau kita bahas tentang sejarah ini, yang mana kita kenal di daerah Cirebon ini ada masjid yang namanya Masjid Agung Cipta Rasa yang berada di Kasepuhan. Itu sampai saat ini jika mengumandangkan azan Jumat bukan hanya satu muazin, tetapi dengan 7 muazin. Tidak mungkin tidak ada sesuatu kalau memang tiba-tiba ada azan pitu, azan dengan dikumandangkan oleh 7 muazin. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini mari kita bahas kenapa sih ada azan sampai 7 orang di Masjid Agung Cipta Rasa Kasepuhan Cirebon. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas adalah asal muasal kenapa ada azan pitu atau azan yang dikumandangkan oleh 7 muadzin, yang mana ini sudah kita kenal masyhur ya. Karena berawal dari awal kisahnya dari zaman waktu Kanjeng Sunan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang kita kenal Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada saat dulu kala ini hanya versi daripada cerita rakyat ya, cerita rakyat yang sudah banyak berkembang, yang kita ketahui bahwa waktu zaman Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah ini kala itu adalah istri dari Sunan Gunung Jati atau Sunan Syekh Syarif Hidayatullah yang bernama Pakungwati ini menderita sakit atau menderita penyakit yang terserang penyakit wabah ya. Jadi kala itu Pakungwati ini adalah seorang putri dari Mbah Sangkan Cirebon atau yang dikenal oleh masyarakat Cirebon itu Mbah Kuwu Cirebon ya. Jadi putri dari Mbah Kuwu Cirebon ini istri dari Syekh Sunan Gunung Jati, Nyai Pakungwati menderita sakit atau menderita penyakit yang diderita, bahkan pada kala itu banyak yang merasakan wabah ini sehingga banyak yang meninggal waktu itu. Sudah diupayakan oleh Sunan Gunung Jati kemana-mana untuk kesembuhan sang istri dan juga kesembuhan masyarakat sekitar, namun tidak membuahkan hasil. Namun dengan jalan ikhtiarnya Sunan Gunung Jati memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan petunjuk bahwa harus dikumandangkan azan dengan 7 muazin. Lalu setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan azan oleh 7 muazin ini, maka pada saat itu Syekh Syarif Hidayatullah bertitah kepada muazin untuk mengumandangkan azan sebanyak 7 orang di Masjid Agung Cipta Rasa. Nah, setelah dikumandangkannya azan ini, alhamdulillah dengan atas pertolongan izin Allah Subhanahu wa taala, wabah tersebut hilang dengan sendirinya dan Nyai Pakungwati berangsur-angsur pulih kesehatannya. Nah, oleh karenanya sampai saat ini ada tradisi yang memang unik di Cirebon ini. Setiap mengumandangkan azan Jumat itu dikumandangkan oleh muazin 7 orang, dan dari setiap muazin ini seluruhnya berpakaian jubah hijau, dan yang salah satunya ada yang berpakaian dengan jubah putih. Namun kadangkala jubahnya juga hijau semua, kadangkala hijaunya 6 orang, putihnya 1 orang jubahnya ya. Dan juga ada di versi lain bahwa
wabah yang ditimbulkan ini, wabah yang dideritanya Pakuan ini adalah akibat ulah daripada pendekar sakti yang berilmu hitam, dan dia adanya di, kalau bahasa Cirebon itu momolo atau kubah masjid. Dia bersemayam di kubah masjid yang mana dia menunggu siapapun orang yang azan di situ pasti akan dibuatnya meninggal dunia. Maka siapapun yang jadi muazin pasti akan diganggu sampai mengakibatkan meninggal dunia. Namun pada saat setelah dikumandangkannya azan itu ini, azan oleh 7 orang ini, dan alhamdulillah si pendekar ini yang berilmu hitam ini akhirnya hilang. Jadi artinya wabah ini hilang dan si pendekar yang berilmu hitam pun hilang. Ya, jadi kalau kita ulik, kalau kita cari tahu kebenarannya, ini memang sangat seru ya, sangat seru dan sangat bagus, sangat baik untuk pemahaman tentang sejarah kita. Ya, maka di Cirebon sampai detik ini, sampai saat ini masih, jikalau Jumat itu dikumandangkan azannya oleh 7 orang. Jadi sahabat-sahabat subscriber pun jika ingin mengetahui kebenarannya boleh berkunjung ke Masjid Agung Cipta Rasa yang berada di Kasepuhan Cirebon. Silakan bisa bertanya-tanya dengan penduduk sekitar, warga sekitar, atau dengan muazinnya sendiri, bisa bertanya-tanya tentang asal muasalnya, tentang ada apa sih kenapa bisa dikumandangkan azan ini dengan 7 orang. Dan insya Allah mungkin akan didapatkan sumber-sumber yang mungkin memang valid gitu ya. Ada sumber-sumber yang memang valid kita dapatkan jika kita bertanya langsung di Masjid Agung Cipta Rasa untuk mendapatkan informasi kabar azan itu ini. Ya, baik sahabat subscriber di mana saja berada, mungkin itu hanya sekelumit sejarah tentang azan pitu yang berada di Caruban atau yang kita kenal adalah Cirebon. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan bahas ada sejarah apa lagi sih tentang kebiasaan-kebiasaan yang ada di Nusantara ini. Nanti akan kita bahas dan akan kita cari tahu informasi-informasinya. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan para subscriber di mana saja berada tentang tradisi-tradisi unik yang ada di wilayah Nusantara. Oke, sahabat, kali ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.